Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Najib, NIM 22202100077. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan dari penyusunan kontrak bisnis. Yang nomor satu, sebagai seorang kontrak drafter, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Dalam praktek bisnis, kontrak merupakan fondasi utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Menyusunan kontrak bukan hanya formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang berfungsi melindungi kepentingan semua pihak, memberikan kepastian hukum, serta menjadi acuan penyelesaian apabila terjadi sengketa. Dalam konteks bisnis syariah, tantangan dalam penyusunan kontrak menjadi lebih kompleks karena tidak hanya harus memenuhi aspek legal formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini antaranya meliputi keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, ghodor, maisir, dan jalim. Oleh karena itu, sebagaimana seorang kontrak daftar, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah sangatlah penting agar kontrak yang disusun tidak hanya sah secara hukum negara tetapi juga halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak daftar adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kapasitas hukum dan kehendak bebas untuk melakukan perjanjian. Selanjutnya, perumusan isi kontrak harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Objek perjanjian harus halal, memiliki nilai manfaat, dan dapat diserahkan atau dipenuhi sesuai akad. Dalam kontrak syariah, penting juga untuk memilih jenis akad yang sesuai dengan karakter transaksi, seperti akad murabahah untuk jual beli dengan margin, ijarah untuk sewa menyewa, mudharabah untuk kerja sama modal dengan bagi hasil, atau musyarakah untuk kemitraan usaha. Setiap akad memiliki syarat dan rukun tersendiri yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariat. Di samping itu, kontrak juga perlu mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang idealnya mengutamakan musyawarah dan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum atau arbitrase, termasuk opsi menggunakan forum arbitrase syariah. Bahasa dalam kontrak harus disusun dengan jelas, lugas, dan tidak multitafsir, serta memperhatikan etika Islam dalam komunikasi. Seorang kontrak drafter juga perlu memahami latar belakang dan tujuan bisnis dari para pihak agar mampu merumuskan klausul-klausul yang tidak hanya melindungi secara hukum, tetapi juga merefleksikan semangat keadilan dan kebersamaan yang menjadi inti dari ajaran Islam. Tak kalah penting, kontrak syariah hendaknya disusun dengan semangat untuk mencapai maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kontrak yang dihasilkan tidak hanya menjadi alat hukum yang efektif, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan menciptakan keberkahan dalam aktivitas bisnis. Penyusunan kontrak syariah bukan sekedar pekerjaan teknis, tetapi juga amanah moral dan spiritual yang memerlukan ketelitian, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya, yang soal nomor 2, langkah-langkah strategis apa yang seharusnya Anda ambil dalam kapasitas sebagai kontrak daftar untuk merespon persoalan ini? Jelaskan. Sebagai seorang kontrak drafter yang turut menyusun kontrak tersebut, langkah-langkah strategis pertama yang harus saya ambil adalah
bersikap netral dan profesional dengan tidak langsung memihak salah satu pihak, melainkan fokus pada tujuan utama, yaitu mencari penyelesaian yang adil berdasarkan maksud dan tujuan awal dari kontrak. Saya akan memulai dengan meninjau kembali dokumen kontrak secara menyeluruh, khususnya klausul yang dipermasalahkan, dengan memperhatikan struktur kalimat, konteks keseluruhan, serta referensi silang dengan klausul lainnya yang relevan. Setelah itu, saya akan menelusuri riwayat perundingan atau negotiation historis yang mendahului penandatanganan kontrak, termasuk catatan komunikasi, draft sebelumnya maupun notulen pertemuan yang dapat menunjukkan niat asli para pihak saat merumuskan klausul tersebut. Ini penting untuk menggali Internet of the Pages sebagai dasar interpretasi apabila teks kontrak menimbulkan ambiguitas. Langkah selanjutnya adalah mengadakan pertemuan klarifikasi dengan para pihak, di mana saya bertindak sebagai fasilitator untuk menjelaskan secara objektif bagaimana klausul tersebut seharusnya ditafsirkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak seperti good faith, kepatuhan, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Dalam forum ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, termasuk interpretasi sistematis dan teleologis dari klausul terkait, serta dampak hukum dari masing-masing penafsiran. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka karena ketidakjelasan redaksional, saya dapat menawarkan solusi rekonsiliatif berupa addendum atau kesepakatan tertulis tambahan yang menjabarkan maksud dari klausul tersebut secara eksplisit agar implementasi ke depan menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya, sebagai bagian dari tanggung jawab profesional, saya juga akan merekomendasikan penyempurnaan standar klausul serupa dari kontrak-kontrak mendatang agar kejadian yang sama tidak terulang dalam para pihak masih mengalami kebuntuan. Saya akan menyarankan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigatif terlebih dahulu, seperti mediasi atau negosiasi ulang yang melibatkan penasihat hukum masing-masing pihak. Menjaga hubungan bisnis tetap harmonis. Peran saya bukan hanya sebagai perancang kontrak, tetapi juga sebagai penjaga integritas kontraktual dan fasilitator komunikasi yang konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini, tetapi juga memperkuat kepercayaan para pihak terhadap sistem kontraktual dan kerjasama jangka panjang yang lebih solid. Selanjutnya, yang nomor 3, tentang apa Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum. Dalam konteks perjanjian internasional, istilah glowing law atau choice of law merujuk pada ketentuan yang menetapkan hukum negara mana yang akan digunakan untuk menafsirkan, menilai keabsahan, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut. Sementara itu, choice of forum merujuk pada kesepakatan mengenai yurisdiksi atau lembaga penyelesaian sengketa, baik pengadilan suatu negara maupun forum arbitrase tertentu yang berwenang untuk menangani perselisihan antara para pihak. Kedua klausul ini merupakan komponen yang penting dalam kontrak internasional karena masing-masing pihak berasal dari sistem hukum yang berbeda
yang bisa memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, prosedur, dan penegakan hukum. Pentingnya mencantumkan governing law dalam kontrak internasional terletak pada kejelasan hukum yang berlaku. Tanpa ketentuan ini, apabila terjadi sengketa, masing-masing pihak yang dapat mengklaim bahwa hukum negaranya yang seharusnya digunakan yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan memperbesar konflik. Penetapan governing law secara tegas membantu mencegah perdebatan tersebut dan memberikan kepastian hukum mengenai standar yang digunakan untuk menafsirkan hak dan kewajiban kontraktual. Selain itu, hukum dari suatu negara tertentu bisa jadi lebih familiar, stabil, atau lebih netral bagi para pihak, sehingga pemilihannya bisa menjadi bagian dari strategi negosiasi. Sedangkan Choice of Forum berperan penting dalam menentukan di mana dan bagaimana proses penyelesaian sengketa akan dilakukan. Tanpa klausul ini, para pihak bisa saling mengajukan gugatan di yurisdiksi masing-masing yang berisiko menimbulkan paralel prosedik yang putusan yang saling bertentangan. Dengan menyepakati satu forum tertentu, baik berupa pengadilan negeri tertentu atau arbitrase internasional seperti ICC atau CAC, para pihak dapat menghindari ketidakpastian tersebut dan memilih forum yang mereka anggap paling efisien, adil, dan dapat dipercaya. Hal ini juga berkaitan dengan aspek variability, karena putusan dari lembaga yang disepakati cenderung lebih mudah diakui dan dilaksanakan di negara lain berdasarkan perjanjian internasional seperti Konferensi New York 1958 untuk arbitrase. Secara keseluruhan, kesepakatan mengenai governing law dan Choice of Forum merupakan bentuk pengendalian resiko hukum dan prosedural dalam kontrak internasional. Keduanya memberikan kepastian, efisiensi, dan perlindungan bagi para pihak dalam menghadapi potensi sengketa lintas batas negara. Dalam dunia bisnis global yang kompleks, kejelasan dalam aspek ini bukan hanya mencerminkan kontrak yang disusun secara profesional, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan yang sangat dibutuhkan dalam menjalin kerjasama internasional. Mungkin itu dari penjelasan saya atau jawaban dari saya untuk soal UTS ini. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.